Kita hidup di dunia yang cepat. Setiap hari kita dibanjiri informasi, opini, dan tuntutan untuk menjadi sesuatu. Sukses, populer, produktif. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai kita lupakan. Diri kita sendiri. Kita tahu apa yang sedang viral. Tapi kita lupa apa yang benar-benar kita rasakan. Kita bicara banyak, tapi jarang bertanya. Apakah ini hidup yang ingin aku jalani? 2400 tahun lalu, ada seorang pria sederhana yang berani mempertanyakan semuanya. Namanya Socrates. Dan meskipun ia hidup sebelum internet, pemikirannya masih hidup sampai hari ini. Siapa itu Socrates? Socrates lahir di Athena sekitar tahun 470 SM. Ia bukan bangsawan, bukan politisi, bukan penulis. Ia hidup sederhana, sering berjalan tanpa alas kaki, berbicara dengan siapapun. Anak muda, budak, pedagang, jenderal. Yang ia bawa hanyalah satu hal, pertanyaan. Yang menarik, ia tidak pernah menulis satu buku pun. Semua yang kita tahu tentangnya berasal dari murid-muridnya, terutama Plato. Tapi pengaruhnya begitu besar, hingga dunia membaginya, sebelum Socrates dan sesudah Socrates. Socrates punya cara berpikir yang sangat radikal. Ia percaya, kebodohan terbesar adalah mengira kita sudah tahu. Jadi ia memulai percakapan bukan dengan mengajar, tapi dengan bertanya. Misalnya, apa itu keadilan? Apakah berani berarti nekat? Apakah kamu benar-benar tahu apa itu kebaikan? Dan dengan bertanya terus-menerus, ia menggiring lawan bicaranya untuk membongkar keyakinan palsu. Ini yang disebut metode Socrates, seni bertanya untuk mencapai kebenaran. Hari ini, metode ini dipakai di berbagai tempat. Di ruang kelas, ruang sidang, terapi psikologis, hingga debat politik. Kematian yang dipilih, integritas di ujung hidup. Tapi kejujuran seringkali datang dengan harga mahal. Socrates dianggap berbahaya. Ia mengajarkan anak-anak muda berpikir kritis, mempertanyakan otoritas, dan menolak kepalsuan. Di usia 70, ia diadili. Dituduh menyesatkan anak muda. Tidak menyembah dewa-dewa kota. Dan hukumannya adalah mati. Tapi yang luar biasa adalah ini. Ia tidak membela diri dengan kebohongan. Ia tidak melarikan diri. Ia memilih untuk mati demi integritas. Aku tidak takut mati, katanya. Yang kutakutkan adalah hidup tanpa kebenaran. Mengapa Socrates masih relevan hari ini? Kita hidup di zaman yang penuh informasi, tapi jarang menemukan kebijaksanaan. Kita tahu cara berbicara, tapi lupa cara mendengarkan. Kita mengejar gelar, jabatan, dan validasi, tapi lupa bertanya, apakah ini hidup yang sejati? Socrates tetap relevan karena dia mengajarkan 3 hal. 1. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Ia mengajarkan kerendahan hati intelektual. Di zaman opini cepat, Socrates mengingatkan kita untuk berpikir perlahan. Untuk mengakui ketidaktahuan sebagai awal dari pengetahuan. 2. Kenali dirimu sendiri. Ini adalah inti ajaran Socrates. Hidup yang tidak direnungkan, tidak layak dijalani. Kita sibuk mencari validasi dari luar, padahal kebahagiaan sejati dimulai dari pengakuan terhadap diri sendiri. Siapa aku? Apa yang sebenarnya penting? Pertanyaan ini bukan kelemahan, tapi kekuatan. 3. Jadilah jiwa yang jujur. Di tengah dunia yang mementingkan citra, Socrates berdiri untuk kejujuran batin. Ia tidak takut dimusuhi. Tidak takut kehilangan. Karena yang ia jaga bukan reputasi, tapi jiwa. Refleksi untuk kita, Socrates di dalam diri. Mungkin kita tidak akan pernah seperti Socrates. Tapi kita bisa memulai dengan berani bertanya.
Berani jujur. Berani menolak hidup dalam kepalsuan. Berani diam sejenak, dan mendengar suara hati. Dunia akan terus berubah. Teknologi akan terus berkembang. Tapi kebutuhan manusia untuk memahami hidup tidak pernah berubah. Dan di sanalah Socrates selalu tinggal. Dalam setiap pertanyaan jujur yang kita berani tanyakan kepada diri sendiri. Socrates sudah lama mati. Tapi pertanyaannya belum. Kenali dirimu. Jangan hidup dalam kepalsuan. Hiduplah dengan jiwa yang jujur. Kalau kamu merasa dunia ini terlalu bising, kalau kamu sedang mencari arah, ingatlah bahwa jawaban tidak selalu di luar. Kadang, ia sudah lama menunggu di dalam dirimu sendiri. Jika video ini menyentuhmu, bagikan ke seseorang yang sedang mencari makna. Dan tulis di komentar, "Aku sedang belajar berpikir seperti Socrates." Karena kebenaran tidak selalu lahir dari jawaban. Seringkali, ia lahir dari pertanyaan.